Hari ini kita akan mengulas GameShare Controller T4 Pro. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak kardus berbahan tebal, print halus dan glossy bercampur pada bagian depan. Ditambah emboss brand dan nama produk menghadirkan presentasi kemasan yang sangat baik. Segel plastik bening dengan logo brand ada pada bagian atas kardus. Dibuka dengan ditarik, segel ini tidak akan kembali mulus jika sudah dibuka, menjamin keaslian isi di dalamnya. Pada bagian dalam kemasan, kontrolernya menempel aman dalam sebuah rangka cetakan plastik berwarna hitam. Lengkap dengan satu buah manual berbahasa Inggris, selembar stiker GameShare, satu buah kartu promosi, selembar kartu ucapan dari GameShare, dan pastinya satu buah kabel USB tipe C. Dan pada rangka plastik hitam ini, kontrolernya ditemani dengan kelengkapan USB dongle sebagai receiver dan juga smartphone clip holder pada bagian bawah kontroler. Kontrolernya sendiri terbuat dari bahan plastik keras, berwarna hitam agak transparan dengan tekstur doff halus pada seluruh permukaannya. Kecuali pada bagian belakang area grip jari, masih dengan bahan plastik yang sama, namun memiliki tekstur yang jauh lebih kasar. Tombol analognya terbuat dari bahan plastik, memiliki tinggi yang pas dan dilapis bahan karet pada bagian atasnya. Minim akan cekungan dengan motif gerigi pada tepiannya, berputar halus dan saat ditekan terasa pas dan agak padat. Tombol D-pad terbuat dari bahan plastik keras, berwarna hitam dengan aksen glossy. Saat ditekan, setiap ujungnya terasa pas dan berat. Tombol action dengan penamaan ABXY berbahan plastik keras transparan dengan print pada bagian dalam belakang tombol. Saat ditekan, terasa tepat dan pas dengan suara kliki. Tombol plus, minus, dan home, serta capture berada di sekitar logo pada bagian muka depan controller, menonjol rendah dengan rasa tekanan yang tepat dan tajam. Tombol trigger LB dan RB atau L1 R1 memiliki model tebal dan memanjang, mudah ditekan dan terasa pas ringan. Tombol trigger LT dan RT atau L2 R2 memiliki model ciri pelatuk dengan lebar ke bawah dan mendapat tepian yang begitu menjauh ke arah luar. Terasa sangat pas di ujung jari saat berpindah-pindah tombol trigger. Pada bagian belakang controller terdapat 4 tombol tambahan. Iya, 4 tombol tambahan. M1, M2, M3, dan M4. Secara default, M1 adalah tombol B, M2 adalah tombol A, M3 adalah tombol Y, dan M4 adalah tombol X. Dan keempat tombol ini dapat di-remapping ulang. Koneksinya dengan Nintendo Switch terbilang cepat dan mudah. Cukup tekan dan tahan tombol home ini bersamaan dengan tombol Y, dan Nintendo Switch dapat langsung mengenali. Koneksinya terbilang baik, tidak terputus, dan minim akan lag. Controller ini pun dilengkapi dengan fungsi getar, yang dapat diatur dengan cara menekan tombol turbo ini. Kemudian, di pad atas atau bawah untuk mengubah intensitas getarannya. Sensor motion gyronya bekerja dengan cukup baik. Walau demikian, terbilang standar karena terasa sedikit lambat. Sedangkan koneksinya ke PC atau Windows dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui dongle atau receiver yang disertakan dengan dipasangkan pada USB port. Kemudian pada controller, tekan tombol X dan tombol home bersamaan. Pada PC atau Windows, masuk ke dalam Bluetooth and other device setting. Pada other device akan muncul controller. Cara kedua yaitu melalui kabel USB tipe C tentunya. Cukup plug and play pada PC atau Windows dan controller akan dapat langsung dikenali. Koneksinya pada smartphone Android juga terbilang baik. Cukup buka menu Bluetooth, kemudian tekan tombol A bersamaan dengan tombol home. Pada smartphone Android, cari dan pilih GameShare T4 Pro Gamepad, lalu pair. Yang menariknya untuk terhubung dengan smartphone adalah clip holdernya ini. Cukup pasangkan pada bagian atas depan controller, lalu geser ke bawah sampai port tipe C tampak di dalam frame. Dan yang membuat controller ini menjadi lebih bernilai adalah kemampuannya terhubung dengan iPhone juga Apple macOS. Untuk koneksinya dengan iPhone, cukup masuk ke dalam menu Bluetooth. Kemudian pada controller, tekan dan tahan tombol B dengan tombol home. Pada iPhone, cari dan pilih Xbox Wireless Controller Gamepad, lalu pair. Sedangkan untuk macOS, masuk ke dalam menu Bluetooth. Pada controller, tekan dan tahan tombol select dengan tombol home. Kemudian pada macOS, cari dan pilih Gamepad X Gamepad, lalu pair. Tak lupa tombol turbo dapat diaktifkan dengan cara menekan dan menahan tombol yang akan dibuat turbo, kemudian menekan tombol turbo. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 600 mAh, controller ini dapat bertahan selama sekitar 5-7 jam tergantung pemakaian.
Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 11 cm, tebal 6 cm, dan berat sekitar 210 gram, controller GameSear T4 Pro ini dibanderol dengan harga sekitar Rp390.000. Dan berikut catatan kecil kami. Bodi utamanya berbahan plastik tebal dengan tekstur doff halus. Namun entah kenapa, untuk kami tekstur dan materialnya ini terasa kurang grip di tangan dan cenderung licin. Untungnya pada area jari di belakang controller memiliki tekstur yang lebih kasar sehingga menambah rasa grip yang lebih baik. Area atas analog memang dilapis dengan bahan sejenis karet. Namun ketebalan area atas ini terbilang tipis dan tidak mendapat bentuk cekung dalam yang baik. Dan menurut kami, rasa gripnya pada permukaan jempol terasa minim di area tengah analog ini. Untungnya, gerigi pada tepiannya ini dapat memberi efek grip yang lebih baik. Dan anehnya, analog kiri L3 dan analog kanan R3 saat ditekan mendapatkan rasa tekanan yang berbeda. L3 terasa lebih padat dibandingkan dengan R3. Entah hanya controller kami atau memang semua controller GameSear T4 Pro. Tombol D-pad, tombol action, juga tombol trigger menurut kami rata-rata menghasilkan suara kliki yang cukup jelas terdengar. Namun tombol LB dan RB ini menghasilkan suara yang paling jelas. Dan saat dipadukan dengan tombol-tombol lain, kami sangat setuju kalau controller ini terasa agak berisik. Gunakan lebih cepat dan dengar hasilnya. Meski demikian, tombol M di belakangnya ini tidak hanya ada 2 seperti pada umumnya, tapi 4 tombol, dan hadir dengan bentuk yang sangat baik. Keempat tombol ini mendapat rasa tekanan yang pas dan tepat. Dapat dibilang rasanya enak untuk ditekan. Tidak terlalu berat, juga tidak terlalu dalam. Bentuknya pun sangat memudahkan jari tengah untuk menekan, bahkan cukup dengan menggeser jari. Penamaan tombol action pada controller GameSear ini juga mengikuti penamaan pada controller Xbox dan terbalik dengan penamaan tombol action Nintendo Switch. Pengguna Nintendo Switch akan sedikit merasa bingung pada awalnya, dan lampu pada tombol-tombol action serta analog kanan ini memang memberikan gimmick kosmetik yang sangat cantik. Namun menurut kami, tidak lebih dari itu. Clip holdernya dapat dibentangkan sampai sekitar 9,5 cm dan memiliki ketebalan sekitar 0,9 cm. Namun dengan berat controller hanya sekitar 200 gram dan smartphone yang digunakan lebih dari 200 gram menghasilkan distribusi berat pada tangan yang kurang nyaman. Meski demikian, kelengkapan klip ini patut diacungi jempol. Tanpa fungsi NFC reader, juga fungsi wake up, menjadikan controller ini sangat standar di mode Nintendo Switch. Jadi, dengan build quality keseluruhan yang oke, 4 tombol belakang yang sangat nyaman, koneksinya yang sangat lengkap, tambahan clip holdernya, sampai tombol-tombol yang dapat menyala, controller GameSear T4 Pro ini sangat layak untuk kalian beli. Anda mencari controller untuk digunakan pada Nintendo Switch? Silahkan lihat ulasan controller lain pada channel kami. Demikian review kita hari ini untuk GameSear T4 Pro Controller. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.